Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Pendidikan Agama Islam Online, kelas 5 tema 4, bulan Ramadan yang indah. Kemarin kita sudah mempelajari tentang ketentuan-ketentuan puasa. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkannya. Sebelumnya Bu Guru harapkan kalian sudah berdoa dan sudah makan ya, dan semoga kalian berada dalam keadaan yang sehat. Kita melanjutkan materi pada pertemuan minggu lalu, yaitu sunnah-sunnah puasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa jika sudah tiba waktunya dan memakan makanan yang manis-manis. Jika sudah terdengar azan maghrib, itu kan sudah pertanda atau sudah tiba waktunya untuk kita berbuka puasa. Nah, kita tidak boleh, nanti saya mau makannya habis isya, karena saya itu kuat. Nah, kalau kalian seperti itu justru malah itu tidak diperkenankan ya, kalian malah tidak mendapatkan pahala dari sunnah puasa. Sunnah puasa itu malah justru ketika memang saatnya sudah tiba waktunya, ya kalian sebisa mungkin untuk menyegerakan berbuka walaupun hanya minum seteguk air. Yang kedua, mengakhirkan makan sahur. Maksudnya, misalnya imsaknya jam 4, kalian mulai sahur itu jam setengah 4 gitu. Itu kan mendekati waktu akhir sahur, itu malah mendapat pahala sunnah puasa. Misalnya imsaknya jam 4, kalian sahur jam 1, boleh, tapi kan itu bukan mendekati akhir waktu imsak ya, mendekati imsak bukan. Tapi hati-hati, jangan makan atau minum secara sengaja melewati imsak. Yang ketiga yaitu berdoa ketika berbuka dan sahur. Yang keempat, memberi makanan untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Selanjutnya, hal-hal yang merusak puasa. Ini tidak batal, tapi pahalamu itu rusak, atau bisa dikatakan kamu puasa tapi tidak dapat pahala. Apa saja? Yang pertama yaitu berbuat kejelekan dan berkata bohong. Yang kedua, pembicaraan yang membuat suasana gaduh. Nah, ini yang suka mancing-mancing temannya jadi rame, jadi ribut. Yang ketiga yaitu bertengkar atau memaki-maki teman. Yang keempat, mengumpat dan menggunjing dan lain-lain. Nah, ini salah satunya juga ngerasani atau hibah, membicarakan kejelekan orang lain. Itu tidak boleh ya. Selanjutnya, orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Jadi kalau bulan puasa atau bulan Ramadan tiba, semua muslim itu wajib melakukan ibadah puasa, karena hukumnya itu wajib. Tapi ada yang boleh atau diperkenankan untuk tidak berpuasa. Siapa saja? Yang pertama yaitu orang yang sakit parah, tetapi tetap harus mengganti di hari yang lain. Suatu saat dia sudah tidak sakit, sudah sehat, dia wajib mengganti puasa. Yang kedua yaitu orang yang dalam perjalanan jauh atau musafir. Ini juga, jadi setelah dia sudah tidak melakukan perjalanan, dia harus mengganti puasa ya. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang lanjut usia, sudah sepuh tetapi harus membayar fidyah. Boleh tidak berpuasa yang sudah sepuh, tapi harus membayar fidyah. Fidyah itu apa? Fidyah itu adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Caranya adalah memberi makan setiap hari sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa. Misalnya 1 bulan tidak berpuasa, berarti jumlah harinya berapa? 30, 29, atau 31 ya. Itu setiap harinya memberi makan kepada fakir atau miskin. Banyaknya itu 1 mud. 1 mud itu seberapa banyak? 1 mud adalah ukuran berat 626 gram kurang lebih kalau ditimbang. Nah, fidyah ini bisa berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan. Yang keempat, yang boleh tidak berpuasa atau yang diperkenankan itu orang yang sedang hamil dan menyusui. Tetapi ini tetap wajib mengganti di hari lain atau boleh membayar fidyah. Kalau kalian tidak termasuk golongan ini, berarti tidak ada alasan untuk tidak melakukan puasa di bulan Ramadan. Selanjutnya, amalan bulan Ramadan. Yang pertama yaitu tarawih.
Pada masa Rasulullah, sholat tarawih itu dikenal dengan nama Qiyamu Ramadan, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan setelah sholat Isya sampai menjelang fajar. Hukumnya yaitu sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu adalah sunnah yang dikuatkan. Nah, sholat tarawih itu boleh dikerjakan secara berjamaah, ya, boleh juga dikerjakan sendiri atau munfarid. Sekarang kita membahas tentang jumlah rakaat sholat tarawih. Menurut yang dikerjakan Rasulullah, sholat tarawih itu berjumlah 8 rakaat di masjid. Kemudian beliau melaksanakan sholat lagi di rumah. Sedangkan menurut Umar bin Khattab, sebagaimana yang disepakati oleh ijma para sahabat, jumlahnya yaitu berjumlah 20 rakaat. Kemudian ditambah witir 3 rakaat, sehingga jumlahnya 23 rakaat. Jadi bagi yang menjalankan sholat tarawih 8 rakaat itu ya betul, yang menjalankan sholat tarawih sejumlah 20 rakaat itu juga betul. Lalu yang tidak betul yang mana, Bu? Yang tidak mengerjakan. Bisa dipahami? Kalian boleh melakukan yang 8 rakaat atau kalian yang melakukan 20 rakaat boleh. Yang penting melakukan. Yang kemudian B ya, cara mengerjakan sholat tarawih. Waktu pelaksanaannya yaitu sesudah sholat Isya pada bulan Ramadan sampai fajar, sampai sebelum sholat subuh ya. Setelah sholat tarawih diteruskan dengan sholat witir sekurang-kurangnya 1 rakaat, atau paling sedikit kalian harus tetap melakukan sholat witir 1 rakaat. Tetapi umumnya dikerjakan 3 rakaat dengan 2 kali salam. Kemudian yang kedua, selain Qiyamul Lail, ya Qiyamu Ramadan ya, atau tarawih, itu juga adalah tadarus Al-Quran. Tadarus artinya membaca Al-Quran bersama-sama di bulan Ramadan. Tadarus tidak hanya membaca Al-Quran, juga menghayati dan mempelajari kandungan atau surat yang dibaca. Tadarus biasa dilakukan di masjid atau musola. Kemudian yang ketiga yaitu sedekah, artinya memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dan diniati ikhlas karena mengharap ridho Allah. Tujuannya menghilangkan sifat kikir. Kikir apa itu? Pelit dari dalam hati dan melaksanakan ajaran Allah. Hukum bersedekah itu sunnah. Contoh bersedekah, misalnya memberi makan orang miskin dan kurang mampu, serta memberi hidangan berbuka bagi orang yang berpuasa. Contohnya. Yang keempat, iktikaf. Iktikaf adalah berdiam diri di masjid dalam keadaan tidak berhadas besar, sambil berzikir dan mengerjakan amal soleh yang lain. Jadi berdiam dirinya itu bukan berdiam diri yang tidur, itu bukan. Tapi berdiam dirinya itu beribadah, bisa berzikir atau mengerjakan amal soleh lain, misalnya sholat dan berdoa. Hukum iktikaf adalah sunnah pada setiap waktu, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan lebih utama itu di 10 hari terakhir, ya mungkin yang sedang berburu Lailatul Qadar, pahalanya lebih dari 1000 bulan. Baik, cukup sampai di sini. Belum ada tugas yang harus dikirim. Silakan kalian catat materinya yang bersifat penting. Apabila ada pertanyaan bisa japri Bu Guru ke nomor Bu Guru atau bisa bertanya di kolom komentar YouTube. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan dicatat di kolom komentar YouTube atau grup WhatsApp atau di WhatsApp Bu Guru saja. Bu Guru tutup dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.